Hi gengs, how are you? How are you doing? Gimana tanggapan kakak soal SS? Nanti gue kasih lihat percakapan aku sama SS ya. Karena gue dibawa-bawa kan jadinya kan. Sama Nikita pun gue dibilang bencong. Makan dulu guys, biar tenaga. Seroja bisa bikin statement gitu gimana kak? Ya aku Seroja sama aku udah teleponan. Niki bilang gitu nggak tahu ya SS jahat ya, ya kan? Perasaan tadi baru makan 2 jam yang lalu. Ya aing mah makan salah. Mereka merasa dirugikan banget. Ya gimana? Sebenarnya kalau si Sela merasa dirugikan dan nggak tahu awalnya mungkin oke lah ya. Dia tahu orang dia umrohnya udah 2 kali sama si Isa Zega. Kamel, itu say hi Kamel. Hi Kamel, have fun in Dubai. Buduk ya Kamel, masih belum bisa live di Yoke. Buduk Andrea katanya tuh. Sinepos kok diem aja? Gimana? Kamel, see you ya. Pengen deh ke Indonesia deh. Partiin Bali nggak tuh? Kenapa nggak bisa live terlalu barbar? Bahas Nikita sama Sarah dong. Nanti aku kasih lihat chattingan aku sama Sarah. Kak kalau kamu makan kamu nggak dikunyah iya. The bush. Biarin aja mau cerita apa kayak. Buruan posting kak. Posting apa? Cece masuk di rumah di story KNM iya, buduk ya. Anjong. Dari dulu mimpi kepengen ke Hawaii di masa depan. Buduk duluan. Aku ke Hawaii dari 5 kali sayang. Kakak akun monyet untuk Sinepos dapat dari mana sih? Sumpah selalu ngakak buat story masa sih? Cantiknya nggak pengen opor ayam. Aku nggak begitu suka makanan bersantan. Bahas Sela dong biar seru. Gak usah kau suruh aku bahas biar seru ya. Aku mau bahas apapun yang aku mau bahas, bukan karena kalian. Tambahin sanggup nggak punya?
berasa kayak kota seberang kali ya, Masya Allah 5 kali. Karena pantai yang terbagus kata aku di Amerika ya ini, di apa? Di Hawaii. 6 jam terbang loh guys. Bener gak sih SS manusia manipulatif? Kan si siapa? Sini kita ngasih tunjuk chatnya kan? Aku ngasih tunjuk chat juga, chatan aku juga ntar ya. Tadinya aku nggak mau ngasih tahu share, tapi karena gue dibahas sama Nikita, sama Sela, ya wes, harus lah. Jangan udahan dulu ya, aku mau sudah tuhur. Kalau aku udahan pun nanti kamu itu aja apa? Aku share, aku live-nya di save. Aku aja nggak tahu Hawaii di negara mana kak. Di negara Amerika. Hi from Perth, Australia. Hi. Mami online pemenangnya ya. Dari semua guys, Mami online pemenangnya, benar. Dia ngebahas Kayoko tapi bentaran aja, nggak gimana. Iya. Mami online is the best of the best. Mami Oleng tambah bangga ya. Manusia paling the best, paling perfect, paling perempuan, paling kaya, paling seksi, paling kurus, paling soleh, paling gak ada dosanya itu Iza Zega. Ya, paling dilindungi dari negara. Cuma Sahrul yang dikonten bencong. Enggak, aku juga dikonten bencong. Aku dikonten bencong sama Nikita kan. Oh ya. Nih, lagi apa sih Kasel? Ini postingan dia Mi. Dia tahu visa ini Yoke itu. Kasel minta dong di take down, bisa dapat dari mana sih bencong gila itu juga tuh kan. Si Nika bilang gue bencong gila. Ini masih Nikita bela-belain Sela. ngebelain si Sela, ngejatuhin gue kan, gilingan. Cuci tangan lu ya, ntar ya. Cuci tangan sambil bawa handphone lagi. Saya lu mau yang lemonade atau yang guava? Apa aja? Dua-duanya guava. Yang lemonade diminum sama siapa? Si Stasya. Apa diminum sama si itu ya? Lupa lah pokoknya. Oke. Lah kan emang iya sih. Emang sih, cuma kan dibilang bencong gila. Kayak dia paling waras. Jadi kita tuh yang ya deh, nih kita deh paling waras deh. Minum dulu ya guys. Oke. Kakak marah gak mending? Enggak. Ini kan dia masih ngebelain si Sela kan. Oke. Stop sharing. Kan itu si kita masih ngebela si Sela kan. Nih kalian lihat deh ya. Chattingannya aku sama Sela.
Sheila Salkia. Gak ada yang aku tutup-tutupin ya guys. Oktober 23 aku itu apa? Mention Sheila hati-hati sama Isa Zega ya kan. Kok ini ya? Burem ya? Apa filternya? Kayaknya filter ya. Filternya ya, burem. Oke. Salam kenal ya Mbak. Nah, terus dia bilang tiba-tiba, "Ma, kau di Indonesia enggak? Di mana?" Ini November 7 ya. Belum huru hara ya. November 7 belum huru hara ya. Bisalah Kak, kapan aja aku ke Indonesia, gimana Kak Sela gitu kan. Nah, minggu depannya nih langsung huru hara ya. Apa yang tentang si ininya si Sahrul ya kan. Visanya. "Ma, kenapa ini Kak heboh loh ketahuan Kak Sela yang ngirim Isa Zega?" "Ya Ma, aku nggak tahu kalau tim aku si Vita daftarin visa travel Dream Tour dan SS Travel. Aku nggak tahu sama sekali. Aku minta umrohnya mandiri aja. Ternyata Vita daftarin pakai Dream Tour. Ya Allah, musibah Kak." "Ma, ya gimana? Gimana bisa? Emang bisa umroh mandiri tanpa ngajuin visa?" Umrohnya bener mandiri. Yang nerbitin visanya kan pasti harus salah satu dari mereka kan? Ya. Terus ya take down karena tahu itu punya Kak Sela. Tadinya mau dilaporin ke MUI loh. Aku sih cuman takutnya nanti Kak Sela dibully satu Indonesia gara-gara dia. Ya kalian bisa lihat ya. Mayoke tahu sendirilah, manggil gua emak loh. Tahu sendirilah aku suka bagiin ke kawan-kawan hadiah. Karena aku baik ke semua Mak. Tapi ini aku ikut ke Sera Mak. Timku sudah urus semua untuk kepulangan hari ini Mak. Nih ya. Ini kalau udah tahu semua udah pasti Mak. Nanti aku bantuin clearin, bilang Kak Sela nggak tahu dia bayar tur mandiri. Soalnya netizen lagi marah dan udah sampai ke DPR RI dan Nikita Mirzani. Satu lagi Kak Sela, baca deh live jualan bajunya. Banyak netizen yang komplain adminnya nggak amanah. Iya Mak, bener Mak. Aku bantuin clear ya. Makasih Mak, tapi aku harus hadapin ini nih dia bilang ya. Makasih banyak Mak, tapi aku harus hadapin ini. Dia yang ngomong sendiri ya. Dia yang ngomongin sendiri ya. Iya Mak, makasih ya Mak, udah diarahin ke CS-nya, customer service-nya kayaknya ya. Iya bener Kak Sela, soalnya nanti di-up sama Isa Zega dan dibongkar sama dia. Ingat juga Kak Sela, banyak yang ngadu sama aku tentang hutang Kak Sela. Ida sama Uni. Tadinya mau up berita Kak Sela karena mulut Zega kemana-mana. Kalau soal skincare juga aku tahu, soalnya orang bilang kakak masih punya hutang sama Cekiki. Ya kan, kalau ini nggak ada Mak. Kak Ida sama Uni itu partner aku sampai sekarang. Fitnah itu Mak. Orang Kak Idanya ngomong gimana sih? Ini juga fitnah Mak, namanya juga bisnis Mak. Tahu dari mana masalah-masalah kayak gini Mak? Ya Allah, aku mau baik-baik sama semua Mak. Aku nggak mau ribut-ribut, makanya aku juga jaga semua Mak. Terus aku bilang, aku tahu semua. Sama Bu Heni 50M kan, sama Cekiki 50M juga Kak. Etiket biru juga belum dibayar. Aku tahu juga si Zega dibayar sama Kak Sela umroh dan duit 1M buat tutup mulut kan. Tuh, ini ya. Mami bingung sih mau percaya vendor fashionnya atau si selebgram. Nah ini Mami harus dengar dua belah pihak dan memihak. Bener kan benar. Kalau salah katakan salah Cus jumpalah Mami, jangan takut. Mami nggak serem kok, bisa cincai berantas dunia tipu-tipu kalangan sosialita. Nggak bener ini semua berita Mak. Berita ini kan udah jauh banget. Dia bilang gitu. Nggak Mak, nggak ada tutupin mulut. Nggak ada semua ini. Yang umroh aja karena ajak teman untuk kasih hadiah umroh. Itu berita semua nggak bener. Sampai sekarang aku semua baik-baik aja sama partnerku Mak. Ini semua pada mau berita Kak Sela loh. Aku cuma ngasih tahu aja biar nggak kaget. Gue bilang gitu kan. Ya Allah, aku niatnya baik Mak ke semua. Kalau itu benar aku pasti hadapin Mak. Aku akan jujur, tapi takutnya kesebar yang fitnah. Ya banyak orang yang ngadu suruh aku speak up tentang Kak Sela, tapi aku mau cross check dulu, gak mau fitnah. Lagi diuji coba lab skincare-nya. Ya Mak, aku gak pernah aneh-aneh Mak. Aku mau semua orang baik karena aku berada di tengah-tengah.
Ya awalnya aku mau dibayar sama mereka, tapi aku bilang tunggu dulu karena mereka kesel sama kamu. Karena dari semua skincare, etiket biru nggak ada yang bahas SS Skin. Ya kan? Ma, kalau etiket biru aku memang nggak jual. Dulu kejadian 2020 aku jual tapi harus pakai surat juga. Aku nggak pernah jual di marketplace, kebobolan reseller juga. Itu kejadian masa lalu, pas dapat teguran keras dari Bepom kita langsung stop. Begitu ceritanya. Udah aku jelasin juga dulu di podcast Dr. Richard, Ma. Tanggal 19. Udah rame ya Allah. Ya kamu gimana Sel? Ini semua udah pada kesel, MUI segala macam. Kim juga udah posting ini nih. Emang punya masalah apa sama Kim? Ini Ma kesalahan aku dan tim aku Ma. Aku nggak enak Ma. Nggak ada masalah apa-apa sama ini. Kau kontak dia aja pasti dia diem kok. Aku mau pastikan jelasin pengakuan kesalahanku juga Ma. Ya iya kamu bener pasal. Iya ini kamu bakal kena pasal dan travel umroh kamu kena segel karena banyak orang yang bidik Kasela pengen jatuhin. Ya Ma, aku hadapin Ma, aku mau semua baik-baik dan berteman. Chat pribadi kita jangan di-share ya Ma. Walaupun kita nggak pernah ketemu, aku yakin kamu Ma orang baik. Nggak akan aku akan perbaiki kesalahan aku hadapi Ma. Ya tenang, chat kita nggak aku sebar. Tapi banyak sekali titipan orang yang kecewa sama Kasela. Pernah di PHP-in, hutang belum dibayar, dan sekarang orang garam kamu yang berangkatin Iza Zega. Pernah PHP-in utang belum dibayar itu nggak ada, Ma. Itu didengar gosip aja. Itu semua nggak ada yang benar. Soal Isa nanti akuin kesalahan aku juga, Ma. Soalnya aku tahu Kasela bayarin Iza Zega tiket PP business class. Tapi dia nggak mau pulang ya, ekonomi. Jadi bayar sisa uangnya di keep. Aku tahu Kasela ngasih uang ke Iza Zega karena dia marah ke Kasela kasih ke Nikita dan Lucinta Luna. Iza Zega BA tapi gak usah diposting. Posisi aku di tengah-tengah Ma, aku dijebak karena aku baik sama semuanya. Semoga ini segera membaik ya Ma. Aku pun bertanggung jawab atas kesalahan tim travelku. Soal tiket dan lain-lain urusan Vita dan tim travelku. Semoga besok dia pulang dan sampai ke Indonesia. Mana mau dia, apalagi NM udah ngancem tiketnya pun salah data-datanya gitu. Gue kasih red card gue deh. Ya kan? Gitu. Gua ini karena gue nggak mau dituduh yang enggak gitu loh, ya kan? Gue tadinya udah ngomong cross check sama dianya langsung, dianya bilang malah playing victim gitu ya kan. Jadi gue kayak yang excuse me ya, own it. Malah ngakak dengarnya typo. Ketawa banget dikasih red card. Ya gue kasih red card langsung, ya kan. Mulutnya pabelit. Filternya dong buk-duk-duk. Kirain NM udah fine aja sama Yoko, tapi itu waktu November guys. It's okay lah, fine gak fine juga. Sini kita berhak kok masih marah sama AQ ya kan. Udah lihat storynya si Sela belum cek? Belum. Dia story posting apa emang? Oh, yang suaminya ngebela ya? Apa? Storynya bilang, ya gimana suamiku pasti ngebela ya kan gitu. Intinya begitu kan? Semua juga berhak marah cek sama kamu. It's okay. Saya lihat story Sahrul. Semua gue follow meskipun gak fan sama sekali, cuma mau ngeliat pemeran orang itu. Suaminya ngancam Nick Mir udah didengar. Itu suaminya serem guys. Aku tahu suaminya
dulu bisnis apa di Aceh, serem sih. Kalian mending kalau bisa kasih tahu Kani kita deh, ya. Kalau kalian tahu, jangan bahas suaminya deh, serem suaminya guys. Gua nggak bisa sebut apa bisnis lakinya di Aceh, tapi serem. Dikatain benches yang emang bencong. Serem gimana, coba aja dia apa-apain Niki. Mungkin nggak dianya langsung, cuman nyuruh orang. Pokoknya begitu ya guys. Aku nggak mau bahas-bahas gimana-gimana karena aku nggak mau nyerang pribadinya mereka gitu. Cuma aku mengingatkan aja. Suaminya itu adalah salah satu anggota. Begitulah. Pokoknya serem lah say. Gue nggak mau keceplosan juga. Nggak mau apa? Nggak mau nyambahin musuh gue. Aku nggak mau sebutin apa-apa ya. Emangnya cuma suami saya doang yang punya. Kalian bisa lihat sendiri aja di situ. Orang ketak-ketik. Kalau orang Aceh mereka tahu. Kata si Sahrul perhiasannya pada hilang. Dijual kali ya. Gua nggak bisa lihat si Sahrul. Gua nggak menuduh dia anggota apa, tapi gua udah tahu. IG-nya Sahrul di private ya. Beli berkas naro-naro. Tanggapan Yolo dan Bella kayaknya nggak, yang berantem bukan Bella sama Yolo deh. Yang berantem kayaknya Ajeng sama Bella, karena Ajeng nangis kemarin. Nangis terus ditransfer sama Nikita, ya kan? Tanggal 18 suruh ke Ambiar HW. Lemparan cheese 1 cookies ya. Thin and crispy milk chocolate chips. And this one butter cookies. Ini Fitri bakal terlibat nih. Ya kan? Seperti kayak MS Glow nyerang Sahrul. Sekarang ya selanjutnya bisa nggak sama Kevin? Kenapa ya? Iza kapan diproses penistaan agama? Excuse me, nggak bisa.
Kalian dengar dari mulut aku sendiri ya. Iza Zega itu tidak bisa masuk dari penistaan agama karena secara hukum dia sah perempuan. Itu aku sudah tanya ke petinggi-petinggi. Kalau orang emosional ya, kalau orang pengen huru-hara, kalau orang pengen bikin laporan itu okay, tapi dasar hukumnya dia menang. Dasar hukumnya dia wanita. Jadi kalau misalnya dia mau dilaporin bukan karena dia ke Mekah. Kalau dilaporin caranya dia, satu dia bilang hajah, haji, ya kan, itu gelar. Terus tapi yang Surabaya masuk. Nanti ada pasal-pasal tambahan ya. Seperti kesaksian palsu, kedua penggelapan atau penggelapan bukti gitu. Itu bisa. Jadi kapan di penjara kayak aku kenapa mental mulu? Karena dilindungi sama Fitri Sahuteru, Marisa Ica. Ya. Jadi kalau kalian yang kenapa sih di negara ini nggak bisa secepat itu? Karena ada backingan guys. Makanya dia kebanyakan ini kita nggak ada backingnya. Dan aku udah pernah bilang kan, Fadel itu bakal susah masuk penjara guys. Diperlama-lama nanti ujung-ujungnya Nikita Mirzani kena pasal sendiri. Karena pengancaman kerasman sama Fadel lapor balik. Semoga nggak ada kesaksian palsu ya. Dulu Nick Mir dilindungi sama Fitri juga masuk loh. Karena musuhnya Dito Mahendra. Makanya dia laporinnya di Serang. Gitu loh. Fitri kurang kuat di Serang. Fitri tuh kuat di Jaksel. Ya. Jadi apapun yang dilaporin di Jaksel bakal tak kuat-kuat instansi. Benar. Tapi dulu seharusnya MUI dan MPR bisa masalah transgender ini di NIK dan KTP. Lebih panjang lagi. Oh ini nanti ya guys, yang tadi ikutan giveaway yang tentang iPhone atau 500.000, hati-hati ya, jangan transfer. Jangan kasih data pribadi ya kan. Jangan terbuai congratulations gitu. Anda pemenangnya harus bayar ongkir. Jangan ya. Takutnya penipuan. Gue cuman tadi posting karena gue dibayar endorsan. Gue gak tahu itu bener atau enggaknya. Jadi hati-hati. Hati-hati. 600 orang yang nonton live ini. Nanti kalau misalnya kalian ikuti giveaway, jangan transfer. Kalau misalnya benar-benar giveaway itu, dia tidak meminta apapun ya. Gak dipungut biaya kalau misalnya benar kalian menang ya. Hilang cantikmu Yoke. Gak pernah aku bilang aku cantik. Bahas Caca Marisa. Dari awal aku bilang dia adalah orang yang munafik. Dia bantuin almarhum Bibi, almarhum Vanessa ya kan. Sekarang bantuin Gala. Terus bantuin Fuji. Karena ada alasannya gitu loh. Jadi buat kalian yang nggak percaya itu foto nikahannya Ica sama almarhum ya, yang gue punya foto itu 2 gitu. Ngapain juga gue ngedit gitu. Kalian pikir deh, ngapain gue ngedit fotonya Ica sama almarhum Bibi, buat apa? Kalau gue mau ngedit juga sama siapa, gerak Ica dan Prabowo ya kan, Ica dan Jokowi, atau enggak Ica dengan Elon Musk gitu. Nah hebat, bisa gue edit gitu loh ya kan. Kenapa coba gue harus ngedit foto almarhum Bibi sama Ica? Sok gue balikin kan. Orang bilang itu mah editan. Aduh, ngapain gue edit foto begituan? Yang pakai baju hijau siapa ya kan? Coba Ica yang kemarin nyantet Steffi Agnesia juga ya. Setahu aku mereka itu pernah rebut-rebutan lelaki yang pilot itu ya kan. Terus kedua dia si Agnes itu kan punya endorsan mirip
sama si Ica. Jadi mereka kontraknya sama. Jadi biar si Ica diperpanjang, dia bikin si Agnes ini sakit gitu loh, tapi kebablasan sampai meninggal. Ya. Begitu, say. Jadi si Ica Marisa itu ada 2 orang korban yang dia dukunin sampai meninggal. 1 almarhum Bibi, ya kan. Kedua Vanessa Angel. Ketiga Steffi Agnesia. Gimana kita gimana kita membuktikan Ica Marisa ngedukunin itu? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa kita buktiin. Gitu buktiin dukun kayak si Isa Zega gitu, ngedukunin si Dede Satria, ngedukunin siapa, ngedukutin Gaby Vesta, ngedukunin Nikita Mirzani. Nggak bisa dibuktiin. Kayaknya suaminya Amel itu backing. Iya, suaminya Amel Nata Dipura itu adalah jenderal apa ya kalau nggak salah, gue lupa gelarnya, bukan jenderal ya, di Bareskrim. Tuh, kurang kuat apa lagi guys, udah jenderal Bareskrim lagi. Ya. Tapi aku tidak takut. Buduk tuh kenapa nggak blow up siapa lakinya Ica? Aryo. Kebanyakan lakinya. Kebanyakan lakinya si Marisa Ica, jadi gue bingung. Semua yang di Jaksel pernah tidur. Fitri dan kawan-kawan penghuni neraka jalur VIP. Ya, kita juga belum tentu masuk surga sih, saya. Adiknya Amel ada di NYC. Ya, adiknya Amel Astria, betul. Astria Nata Dipura itu dulunya lonte sama si Meli. Jadi Amelia itu dipanggilnya Meli dulu. Sekarang aja manggilnya Amel. Ya. Dulu panggilannya Meli. Si Ria sama si Meli itu dua-duanya lonte ya. SPG rokok. Tuh. Anaknya si Amel aja yang perempuan nggak tahu bapaknya siapa. Ya kan? Ngelahirin aja dia di Australia. Sampai kabur tiba-tiba cerot aja anaknya itu lahir, ya kan? Kalau si Ria kasihan guys, dia anaknya itu kurang kasih sayang, sampai ada sayat-sayatan gitu, kayak emo gitu lah, gotik gitu loh anaknya, suka ngegoresin tangannya, kasihan. Jadi si Fitri, si Ria, si Ica, si Amel ini tuh mereka emang udah terbiasa pengen monopoli orang gitu, ngejahatin orang udah biasa, makanya ketemunya sama gue. Betul. Aryo siapa kak? Ya itu ya yang di cyber. Di cyber kamu cari lah Pak Aryo yang di cyber. Geng lonte, betul. Kamu tuh seberani ini karena jarang pulang Indo, makanya nge-up terus. Hebat sih kamu, Yoke. Jadi kita harus takut sama orang yang jahat gitu. Jadi kalau orang jahat tuh kita harus mingkem. Balik lagi guys. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia harus takut sama orang itu. Jadi kalau gua di luar negeri itu nggak boleh ngomongin mereka. Pemikirannya harus diputar balik lagi dong. Kamu bilang aku kan hebat karena berani ngomong di luar negeri. Karena ada fucking freedom of speech. Kalau di Indonesia nanti ada intimidasi, ditakut-takutin, didatengin, dilaporin gitu. Ya kan? Jangan bodoh. Ya, orang-orang yang ngomong ya aku tuh berani cuma di luar negeri. Emang gue sebelum gue ngomongin ini tuh gue tinggal di Amerika, sayang. Kecuali gue dulu tinggal di Indonesia, sekarang ngomong gini gue langsung kabur gitu ke Amerika. Nah itu gue kabur. Gue ini tinggal di Amerika dari 2006. Lah bukannya Rehan waktu Ibu Duk bilang kok Aryo. Rehan itu dia pembisnis. Jadi itu Rehan mah cerita receh guys. Bang Revan itu Revan. Bang Revan itu rebutannya si Iren sama si Ica Marisa. Itu ada di YouTube ya kan, yang katanya si Iren digebugin pakai botol sampai bonyok segala macam yang ada di Uya Kuya. Nah itu namanya Bang Revan.
Yang kentinya pakai silikon. Gedong guys, kentunya gedong. Ya emang dari dulu dari Amerika pertama kali ngomongin Andur waktu sama Nikita. Guys, 2006 gue masih umur 15 tahun. Mana ada Instagram aja belum ada. Coba kalian mikirin, 2006 gue di Amerika, Instagram aja belum ada, jangan sok tolol. Kak, tapi awal murahnya kenapa Ica bisa ketemu sama pacar sama Aryo? Istrinya Aryo tahu nggak? Nggak tahu aku cerita detailnya. Buduk tuh gabung sama Nick Mir dong, nggak, aku perang sendiri aja. Sendiri aja. Awal ke Amerika pas ulang 16 tahun ke sekolah. Tapi anaknya Ica cakep. Gue nggak pernah ngomongin anaknya Ica, gue ngomongin anaknya Amel. Kamu kan jauh di US dan awalnya nggak kenal FS. Kok bisa tahu semuanya? Kalaupun dapat info dari teman-teman mereka yang kasih info ke kamu, apa kamu yakin infonya valid? Yang ngasih info ke gue itu ibu kandungnya sama adik tiri. Satu ibu kandung, kedua ibu adik satu ibu. Ya, infonya valid. Dan yang gue buktiin itu pakai data-data, ada paspor, gue keluarin transferan dia yang bilang mana yang punya hutang, ya kan? Gue bahas yang 5M. Ada bukti pinjaman. Terus dia bilang dia nggak pernah minta harta gono gini. Gue kasih lihat pasal harta gono gininya. Ya, sampai mesin kopi kayak dia minta, sampai Mercy, dia lukisan yang di belakang dia itu yang di kantornya itu dia mintanya ke Cirina tuh. Kalau mengenai Ica, Amel dan kawan-kawan semuanya kamu tahu dari orang terdekatnya mereka. Ica gue tahu dari kakaknya si Iren. Amel gue tahu dari ibu Nikita, ya kan, Nikita Maharani Putri. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, yang ngomong kan bukan gue, yang ngomong kan kakaknya, sampai masuk ke uya-kuya, sampai mau menjarain kakak kandungnya. Kok tolol, ya? Gue berantem di sini tuh bukan karena sendirian, mereka emang orang bermasalah. Kecuali gue misalnya berantem sama misalnya ya Ibu Megawati gitu. Bingung gue berantem sama Ibu Megawati gimana. Misalnya gue berantem sama Pop Francis gitu ya. Bingung gue berantem sama Pop Francis gimana. Yang gue ngomong itu iblis-iblis semua. Tuh, ada Kak Uzi Ibrahimnya. Fitri tahu dari gue dan Mami dan mantan istrinya nih ya. Valid nggak tuh? Kalau SS tahu dari mana? Dari dianya sendiri kan. Kau nggak lihat gue DM-annya sama dia apa? Buduk-duk itu perpanjangan tangan Tuhan. Nih ya guys, kalau kita berdoa tuh, Tuhan tolong aku dikasih rejeki. Cuman minta doang tuh nggak bakal ada rejekinya. Kalian harus berusaha. Berusahanya apa? Kerja, ya kan? Jualan, usaha. Ya, jadi Tuhan tolong balaskan dendamku. Aku tuh orang yang dizolimi. Ya kalau kita diem juga nggak ada balasannya. Antara kita harus speak up, satu, kedua harus ada orang gitu loh. Oke lah, cepat push Warisa biar di penjara. Wah kakak, udah. Aku sudah menurunkan atensi di kepolisian Jawa Timur. Tuh, ya. Bentar lagi Zazega akan dipanggil. Mami tahu dari teman-teman dia sendiri, dari gua, dari Mami, dari mantan istri, kurang apa lagi? Semua omongannya sama ya. Cek kenal nggak sama Andrew Alexander? Nggak kenal. Polisi Indonesia lembab. Tapi ini guys, karena perombakan instansi-instansi ini ya, jadi oknum-oknum nakal ini bakal diberantaskan. Makanya kenapa kita harus speak up, karena polisi-polisi ini bakal dirombak yang nakal-nakal dan bakal
digantikan sama polisi-polisi yang jujur. Kapan Syahrul di penjara nggak tahu, pokoknya secepatnya. Keterlaluan tuh Warisa sampai di penjara. Warisa pasti di penjara, cuman waktunya kita nggak tahu karena diundur-undur. Kemungkinan Iza Zega bebas itu satu, Mbak Sandi bakal mediasi dan damai, itu satu. Dan kedua, Iza Zega akan membayar instansi-instansi untuk namanya SP3. Nah, SP3 itu jadi kalau kita punya laporan nanti bayar saksi ahli atau bayar suratnya nggak lengkap atau apa, itu bisa menjadi SP3. Jadi surat laporannya itu bakal batal. Yang ketiga adalah kabur dia, atau keempat ganti muka. Jadi orang nggak bisa tahu siapa dia. Oke lah, kalau sama-sama ini damai. Tapi masalah dia penistaan agama, nggak boleh lolos. Penistaan agama itu nggak ada yang bakal ngelaporin dia dan dia bakal masuk. Aku sudah dengar dari kepala yang punya yang tahu masalah hukum lah. Itu secara negara itu dia dilindungi karena dia perempuan. Secara hukum ya, kita masalah hukum. Kalau masalah kodrat, masalah agama atau apa, different story. Masalah hukum, dia adalah perempuan. Makanya dia umroh 3 kali guys, sampai di video-videoin. Dia juga gak sebodoh itu. Kalian tuh kalau misalnya ngelihat musuh tuh, lihat dulu gitu loh. Guys, kita harus lihat. Si Iza Zega tuh pintar. Kenapa? Seviral-viralnya dia, sejahat-jahatnya dia masih punya mobil, dia masih bisa dapat aset, dia masih bisa dapat kulkas 2, dia masih bisa dapat rumah walaupun itu nama orang. Dia baru beli Mercedes, ya kan? Dia umroh 3 kali. Pinter. Caranya dia aja salah, tapi dia dapat dampaknya gitu loh, ya kan? Dan gue pernah jadi temennya dia, jadi gue tahu gitu caranya dia tuh ngedeketin orang, nanti ngomong manis-manis gitu ya. Habis itu nanti diintimidasi. Ya kalau misalnya mami nggak dapet ini, nanti mami speak up deh gitu. Dia main dukun, nggak usah bilang main dukun, bapaknya sendiri dukun. Betul, secara hukum dia perempuan, di paspor susah diproses karena disahkan pengadilan Indonesia, betul. Yokes 98% real apa yang diomongin, analisa juga very good ya. We have to, ya kalau kita kesel sama orang itu perasaan, tapi faktanya dia adalah secara negara dia adalah perempuan guys. Ya. Berarti masalah penistaan agama nggak akan dipenjara. Untuk masalah umrohnya mungkin enggak, tapi ada mungkin pasal-pasal lain yang seperti pengejaan, menjelek-jelekan haji, ya kan? Masa ada haji, hajah, terus hajijah gitu kan? Mungkin itu. Manusia bisa ditipu Warisa, tapi Tuhan enggak, lihat aja ntar matinya. Belum tentu kamu lebih panjang hidupnya daripada Iza Zega. Orang yang bisa jahat itu bisa jadi umurnya 100 tahun, ya. Supaya dosanya berakumulasi dan ditegur terus. Makanya dikasih panjang umur, ya. Jadi kalian harus mengakui juga gitu loh. Gak usah munafik guys kalau kita benci sama orang. Nanti loh, yang ada kita mati duluan karena kesel gitu ya. Kita kesel gitu. Kok si Iza Zega bebas-bebas aja, kita yang kesel, kita yang emosi gitu kan. Kita yang stres ya. Kita yang gak kerja, kita di rumah ya. Kita yang segala macam gitu ya. Tanggal 14 gue kerja. What the fuck? I'm not supposed to work tomorrow. Yeah, I just got a schedule. Udah dulu ya guys. Segitu aja dulu. Oke? Love you, bye.